Oke, semuanya kita mulai perkalian vektor dengan vektor dimensi 2 ya. Nah, sebelum ke contoh soal, kalian harus pahami dulu beberapa rumus perkalian vektor dengan vektor. Nih, yang pertama, perkalian dua vektor dalam bentuk komponen jika vektor P AI plus BJ, vektor Q CI plus DJ, atau dalam bentuk kolom, vektor P sama dengan AB, vektor Q sama dengan CD. Maka rumus perkaliannya P dot Q sama dengan, nah ini kalian lihat untuk yang di bentuk aljabar, yang I dengan I pasangan ya, A dengan C. Nah untuk yang dibentuk kolom, yang atas dengan atas, A dengan C. Oke, rumusnya A dikali C plus B dikali D. Oke, ini untuk rumus perkalian dua vektor yang diketahui hanya vektornya saja. Oke, untuk rumus yang kedua, jika dua vektor saling sejajar. Oke, jika dua vektor saling sejajar, rumusnya adalah P dot Q sama dengan panjang vektor P dikali panjang vektor Q dikali cos 0. Ya, untuk yang saling sejajar ini dikali cos 0. Dan untuk cos 0 ini kan nilainya adalah 1 ya. Cos 0 itu kan 1. Jadi perkalian 1 itu sebetulnya nggak ditulis juga nggak apa-apa ya. Jadi rumusnya adalah vektor P dot vektor Q sama dengan panjang vektor P dikali panjang vektor Q. Udah ya. Jadi cos 0-nya itu nggak usah ditulis karena nilainya 1. Oke. Nah, berikutnya rumus jika dua vektor saling tegak lurus. Ya, rumusnya adalah P dot Q sama dengan panjang vektor P dikali panjang vektor Q dikali cos 90. Jika yang sejajar tadi dikali cos 0 ya rumusnya. Sekarang untuk yang tegak lurus dikali cos 90. Nah, cos 90 itu nilainya adalah 0. Maka rumus untuk yang saling tegak lurus ini menjadi P dot Q sama dengan 0. Ya, karena perkalian 0 pasti hasilnya 0 kan. Jadi untuk ruas kanan nilainya semuanya itu 0. Oke. Berikutnya, jika ada sudut di antara dua vektor ya, rumusnya adalah P dot Q sama dengan panjang vektor P dikali panjang vektor Q dikali cos theta. Nah, tetanya ini kita nggak tahu berapa derajat ya, tergantung nanti di soal. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Diketahui vektor A sama dengan min 3, 5. Bisa dilihat ya. Dan vektor B itu min 2, 1. Tentukan A dot B. Oke. Untuk yang nomor 1 ini karena yang diketahui hanya dua vektor, oke. Jadi kita gunakan rumus yang pertama ya. A dot B sama dengan, nah kita tulis masing-masing vektornya dulu. Vektor A adalah min 3, 5. Vektor B min 2, 1. Oke, nah berdasarkan penjelasan yang di awal tadi, ini jika dikalikan atas dengan atas, oke, ditambah bawah dengan bawah. Nah, yang atas min 3 dikali min 2 itu berapa? 6 plus ya, plus 6. Ditambah yang bawah 5 dikali 1, yaitu 5. Nah, maka ini dijumlahkan jadi 11. Oke, selesai. Berikutnya nomor 2. Diketahui vektor P sama dengan 8i plus nj dan vektor Q sama dengan 6i plus 4j. Nah, kedua vektor ini saling tegak lurus ya. Perintahnya tentukan nilai n. Oke, kita cari nilai n. Tapi sebelumnya kalian perhatikan dulu, karena di soal ini keterangannya adalah saling tegak lurus, maka kita gunakan rumus yang tadi, yang keberapa tuh?
ya, yang rumusnya saling tegak lurus itu P dot Q sama dengan 0 ya, karena saling tegak lurus. P dot Q kita kalikan dengan cara rumus yang tadi nomor 1 ya, masih sama. Tapi ini bedanya bentuknya aljabar, oke? P dot Q. Nah, ini yang I dengan yang I dulu. 8 dikali 6 ditambah yang J dengan J. Berarti N kali 4. I dan J-nya nggak usah ditulis lagi ya, hanya konstantanya saja. Sama dengan 0. 8 kali 6 itu 48. Plus N kali 4 itu 4N. Ini karena bersifat komutatif ya. Jadi 4N sama dengan 0. Nah, karena yang ditanyakan adalah N, maka 4N ini tetap ada di ruas kiri. Oke, yang 48 pindah ruas ke kanan, jadi min 48. Oke, 4N sama dengan min 48. Maka N sama dengan, gimana nih? Caranya min 48 per 4. Kita sederhanakan lagi, berarti N sama dengan min 12. Ya, tinggal dibagi. Oke, berikutnya contoh yang ketiga. Jika vektor U sama dengan 7, vektor V sama dengan 8, dan besaran sudut antara vektor U dan vektor V itu adalah 60 derajat, maka tentukan vektor U dot vektor V. Oke, untuk yang nomor 3 ini kita gunakan rumus yang ke berapa? Yang ke 4 ya, yang diketahui ada sudut di antara dua vektor. Oke, jadi vektor U dot vektor V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos theta. Oke, nah panjang U itu tadi adalah 7 dikali vektor V-nya 8 ya, dikali cos, nah tetanya adalah 60 ya. Sekarang 7 dikali 8 itu adalah 56. Cos 60 adalah setengah, sama dengan 56 dikali setengah, 56 dibagi 2 ya, sama dengan 28. Udah selesai, paham ya? Berikutnya kita langsung ke contoh yang keempat. Hasil dari vektor A dot vektor B sama dengan 6. Vektor B sama dengan min 6, 3. Dan vektor B sejajar dengan vektor A. Maka tentukan panjang vektor A. Oke, yang ini agak lumayan ya. Jadi harus lebih fokus. Nah, untuk yang nomor 4, di sini ada keterangan sejajar. Berarti kita gunakan tadi rumus yang ke 2 ya. A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Di soal sudah diketahui A dot B-nya ya. A dot B-nya sama dengan 6. Nah, panjang vektor A tetap tulis lagi karena akan dicari ya, akan dihitung. Kemudian vektor B. Nah, di soal vektor B-nya itu min 6, 3. Sedangkan di sini harus panjang vektor B. Berarti kita hitung dulu panjang vektor B-nya. Oke, rumusnya adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, di sini X-nya adalah min 6 dan Y-nya adalah 3. Oke, sekarang kita hitung min 6 kuadrat itu 36. 3 kuadrat adalah 9. Tinggal dijumlah menjadi akar 45. Nah, akar 45 kita cari nilainya dengan cara dijabarkan. 45 itu kan akar 9 dikali akar 5 ya. Nah, akar 9 itu nilainya adalah 3. Akar 5 tetap. Jadi panjang vektor B sama dengan 3 akar 5. Oke. Sekarang rumus mencari panjang vektor A. Nah, panjang vektor A sama dengan, ini rumusnya sama seperti tadi ya, yang di contoh berapa tuh? Contoh 2. Berarti rumusnya 6 dibagi 3 akar 5. Panjang vektor A, nah ini 6 dibagi 3 adalah 2 ya, 2, dan penyebutnya akar 5 tetap tulis lagi. Karena di sini penyebutnya berbentuk akar, maka kita
dirasionalkan ya, dikalikan dengan bilangan sekawan. Oke. Berarti panjang vektor A sama dengan 2 per akar 5 dikali ya bilangan sekawannya, akar 5 per akar 5. Nah, 2 dikali akar 5 adalah 2 akar 5, dan penyebutnya akar 5 dikali akar 5. Ini kalau bilangan di dalam akarnya sama, maka tinggal hilangkan saja akarnya. Jadi hasilnya 2 per 5 akar 5. Paham ya semuanya? Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah klik video ini. Kalau kalian masih bingung, tinggal diulangi lagi ya, pahami lebih lama. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.